bisa saya sampaikan update hari ini. Jadi siapa aja yang dibawa tadi itu? Ini salah satunya tadi yang menghalang-halangi tadi ya. Ya. Sama sukarelawan ya. Jadi relawan dari luar daerah itu kan ada tadi. Di dalam. Ada berapa itu? Data. Ya masih kita data di Polres. Berapa truk tadi yang dibawa itu? Yang kita bawa 3 truk. Ya nanti di dalam masih proses ya. Berarti maestranya ada di dalam bagaimana? Ya, kita masih berproses di dalam ya. Kita masih memilah-milah mana yang santri di situ, mana yang relawan. Yang relawan ini kita bawa, akan kita periksa di Polres. Ya. Ada 100 lebih berarti yang dibawa tadi, Man? Belum datanya belum ada ya. Kondisi di dalam seperti apa sih gambarannya Pak Kapi? Ya, kita masih melakukan upaya penggeledahan ya di beberapa gedung karena di dalam kan luas sekali ya. Gedung ya, kamar-kamar itu kita periksa semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa segera menemukan tersangka. Demikian rekan-rekan ya. Terima kasih. Saudara, Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan upaya penangkapan tersangka kekerasan seksual santri yang terjadi di Jombang, Jawa Timur. Proses ini berjalan dramatis karena setelah berbulan-bulan dan 2 kali pemanggilan dilakukan terhadap tersangka namun belum memenuhi panggilan tersebut dan juga ada upaya menghalangi upaya penangkapan oleh pihak kepolisian. Ini menjadi hal yang disoroti oleh publik. Dan saudara, baru saja tadi juga sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto maksud kami, ini menyatakan bahwa 1 orang yang diduga menghalangi atau dinyatakan menghalangi proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka kekerasan seksual santri ini diamankan oleh pihak kepolisian. Dan nantinya juga kita akan tunggu seperti apa proses penangkapan ini. Berhasilkah pihak kepolisian kemudian menangkap tersangka kekerasan seksual terhadap santri di Jombang, Jawa Timur ini, kita akan terus pantau perkembangannya, saudara. Dan saudara, siang hari ini kita akan coba menanyakan proses ini kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syafiuddin yang berada di lokasi saat ini. Syafi, selamat siang. Ya, siang. Selamat siang. Syafi, selamat siang. Ya, selamat siang itu. Ya. Syafi, kami ingin dapat konfirmasi terbaru dari Anda. Apa yang baru saja terjadi? 1 orang ditangkap, seperti apa? Ya, bukan hanya 1 kilo, tapi baru saja ada 3 truk dari aparat kepolisian dan Satpol PP atau Satuan Polisi Pamung Praja. Ini 3-tiganya penuh dengan orang yang merupakan simpatisan ataupun relawan yang melakukan penghalang-halangan proses polisi saat tadi pagi nggak melakukan penangkapan atau penjemputan paksa terhadap tersangka pencabulan Muhammad Subegi. Dan saat ini 3 truk orang yang dibawa ke Polres Jombang ini belum diketahui berapa jumlahnya, masih akan didata. Artinya sekitar puluhan lah. Sekarang ini masih akan dilakukan dataan. Dan untuk melakukan sterilisasi di lokasi pesantren untuk memisahkan mana yang santri, mana yang relawan ataupun simpatisan yang selama ini selalu menghalangi aparat kepolisian saat melakukan proses penjemputan paksa atau penangkapan terhadap Muhammad Subegi. Syafi, 3 truk ini totalnya ada berapa orang? Mereka ini datang dari mana saja? Untuk total atau jumlahnya masih belum diketahui karena memang tadi banyak orang yang bukan santri atau bukan warga sekitar yang ketika data ini langsung dimasukkan ke dalam truk oleh aparat kepolisian. Artinya hingga saat ini masih belum diketahui jumlahnya berapa. Yang pasti ada puluhan orang dari 3 truk tersebut. Dan informasi yang kami dapatkan para relawan atau yang diduga sebagai simpatisan ini berasal tidak hanya dari wilayah Jombang, tapi juga berasal dari sejumlah wilayah di luar Jombang. Begitu. Sekarang ini apa yang terjadi di sana, Syafi? Saat ini aparat kepolisian, petugas gabungan dari Polda Jawa Timur dan dibantu oleh Polres Jombang dan satuan lainnya ini sedang melakukan penggeledahan
di lokasi pesantren. Karena untuk menemukan Subeki yang juga memang bersembunyi dari kendaraan aparat keamanan. Dan untuk sebagai gambaran saja bahwa lokasi pondok pesantren Majma' Al-Bahraini Siddiqiyah yang berada di desa di Kecamatan Pelosok ini lokasinya luas karena terdiri dari beberapa asrama pondok, kemudian ada kelas atau ruang-ruang untuk proses belajar mengajar, serta rumah dari pengasuh, serta fasilitas lainnya seperti lapangan olahraga dan yang lain. Tapi itu dalam satu kompleks ya, Syafi ya? Itu ada satu kompleks begitu? Betul, jadi ini berada dalam satu kompleks, memang luas sekali lokasinya. Bisa Anda gambarkan seberapa luas itu? Jadi kalau panjang saja dari jalan raya ini bisa saya gambarkan sekitar lebih dari 200 meter untuk panjang atau lebar dari depan pondok pesantren ini. Untuk ke belakangnya ini lebih panjang lagi nih loh, bisa sampai 500 meter bahkan mungkin lebih. Ini berisi berbagai macam ruangan begitu yang digunakan santri dan sejumlah fasilitas untuk lembaga pendidikan. Milo. Baik. Kemudian apa yang kalau yang dari sejauh pandangan Anda di sana, apa yang membuat tidak bisa menemukan tersangka ini? Pertama, sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur tadi, polisi saat pertama kali datang ke lokasi dan sudah masuk atau berjaga di sejumlah pintu masuk di pesantren ini langsung dihalangi oleh para santri dan para simpatisan. Mereka ini berdoa, melakukan doa bersama di depan pintu gerbang, sehingga polisi yang tidak masuk dan mencari tersangka ini terhalangi. Dengan persuasif, polisi tadi sempat memberikan waktu hingga 1 jam. Setelah 1 jam negosiasi kembali untuk bisa masuk, ternyata masih ditolak oleh para santri. Artinya polisi terlibat aksi saling dorong begitu dengan para santri maupun simpatisan yang berjaga di pintu gerbang. Itu salah satu pertama yang menjadi proses belum ketemunya kemudian di tersangka ini. Nah, kemudian saat ini polisi juga sedang melakukan pencarian karena luasnya lokasi pesantren yang berada di pelosok Jombang ini. Polisi masih mencari di berbagai ruangan atau di berbagai lokasi di dalam pesantren ini, serta tadi untuk melakukan sterilisasi orang-orang yang bukan santri maupun warga sekitar. Jadi disterilkan dari lokasi pesantren untuk mempermudah polisi jika melakukan pemantauan begitu, karena jika banyak orang akan gampang mengalihkan perhatian dan sebagainya. Ini yang saat ini dilakukan, melakukan sterilisasi dan terus melakukan pencarian di beberapa lokasi di dalam pesantren yang juga menjadi lokasi persembunyian dari tersangka Muhammad Subeki.